Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online di Kota Depok 1. Minggu ini aku dan Dewas akan menemani teman-teman untuk beribadah bersama-sama. Teman-teman, sebelum memulai ibadah sekolah minggu online, aku mengajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin beribadah online, berkatilah kami supaya berjalan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, aku akan mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Ayo Pergi Sekolah Minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Teman-teman, kita harus bersyukur dan bersukacita karena apalagi kita mempunyai Tuhan Yesus kita yang kuat, hebat, dan besar. Yuk kita menyanyi lagu Kuat, Hebat, Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Teman-teman, kita harus bangga loh punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus kita itu hebat,
kuat, dan besar. Oh ya Yowas, minggu lalu ada tugas ayat hafalan dari Kak Oyok. Oh iya. Kita lihat tuh video-video yang sudah dikirim teman-teman. Yuk. Aku Deo. Halo, aku Cio. Ayat hafalan hari ini Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Oke, terima kasih. Diberkati semuanya. Dadah. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Terima kasih. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Terima kasih. Ini dengan saya Kwenal. Dan Davin. Kami ingin menyebutkan ayat hafalan Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Terima kasih. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 28. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Dania Clarina. Kali ini saya akan mengucapkan ayat hafalan dari Lukas 24 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Terima kasih. Bless you. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Irin Mitra. Kali ini saya akan mengucapkan ayat hafalan dari Lukas 24 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Terima kasih. Saya Ivan Alexander, kelas Pratama. Saya akan membacakan Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Terima kasih. Shalom, nama saya Kylie Kristabel Manuela dari kelas Pratama Sekolah Minggu GKO Depok 1. Ayat hafalan minggu kali ini diambil dari Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Thank you, God bless you, bye-bye. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Terima kasih. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Terima kasih. Lukas 28 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Halo, nama saya Vanessa. Saya dari kelas Pratama. Saya ingin membacakan ayat hafalan Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yowas Krisoputranto. Kali ini aku akan menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Lukas 28 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Terima kasih. Dadah, shalom, selamat pagi, sampai jumpa. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Wah kak, bagus-bagus ya video-videonya. Iya, bagus-bagus semua videonya. Oh ya teman-teman, sebelum memulai firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi sama kakak di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami murid-murid sekolah minggu GKU Depok 1 datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini itu boleh menjadi penuntun dan pegangan bagi kami di dalam menjalani hari-hari kami sebagai seorang anak, baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah lingkungan kami. Ajar kami Tuhan agar kami dapat melakukan apa yang baik di hadapan-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita judulnya Murid yang Mengasihi Yesus, terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu
jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, tadi kan udah lihat tayangannya, itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Tapi kita hari ini mau berfokus pada cerita yang terambil dari ayat 15 sampai 19. Yang di Alkitab judulnya adalah Gembalakanlah Domba-Dombaku. Kak Evelyn bacain ya buat adik-adik ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Nah, adik-adik, kalau tadi adik-adik perhatikan dari firman yang kita baca ini, kita membaca dan memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan mempertanyakan pertanyaan itu sampai 3 kali kepada Simon Petrus? Ada 2 tujuan yang Tuhan mau coba
sampaikan kepada Simon Petrus dengan dia menanyakan sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah Tuhan ingin melatih Simon Petrus untuk mengasihi Allah lebih daripada dirinya sendiri. Yang kedua, Tuhan ingin melatih Petrus untuk mengasihi dan melayani sesama. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, kenapa sih Tuhan mau Simon Petrus itu mengasihi Tuhan lebih dari dirinya sendiri? Nah, Simon Petrus ini Tuhan ingin agar Simon Petrus ini menjadi salah satu dari murid Tuhan yang akan menggenapi pekerjaan pelayanan Tuhan di bumi ini setelah Tuhan Yesus nanti naik ke surga. Jadi sebagai orang yang diminta untuk membawa dan melengkapi misi pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan ingin memastikan bahwa Simon Petrus itu betul-betul mengasihi Tuhan. Itu kenapa dia sampai bertanya sebanyak 3 kali. Kenapa sih Tuhan ingin supaya Petrus harus mengasihi Tuhan lebih dari dirinya sendiri? Tuhan ingin memastikan bahwa Petrus mengasihi Allah lebih dari dirinya sendiri karena dia akan meneruskan misi Tuhan Yesus. Dia nggak bisa kalau cuma mikirin dirinya sendiri. Selama ini Petrus mengikuti Tuhan Yesus, tetapi Petrus masih memikirkan dirinya aja. Dia nggak mengutamakan Tuhan Yesus sebagai gurunya. Apa yang diajarkan oleh gurunya dia tidak ikuti. Dia justru menyangkal, dia justru menghindar dan malah menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau adik-adik ingat dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Petrus nggak mengakui bahwa dia adalah sebagai salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, karena itu lewat 3 pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, Tuhan Yesus mau Petrus mengerti dan memahami bahwa sebagai orang yang akan meneruskan misi Tuhan Yesus di dunia ini, dia harus betul-betul mengasihi Allah. Dia nggak boleh cuma mengasihi dirinya sendiri. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus mau melatih Simon Petrus untuk mengasihi dan melayani sesama. Tuhan Yesus juga menanyakan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. Kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus ketika Petrus mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Petrus bahwa selain dia mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi dan melayani sesama. Banyak orang yang membutuhkan pelayanan Petrus. Karena itu, dia harus belajar untuk mengasihi orang lain. Dia nggak boleh mikirin dirinya sendiri. Dia harus belajar untuk memperhatikan orang-orang yang memiliki kebutuhan. Dia harus belajar untuk mengasihi mereka dengan kasih yang dia miliki. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar dari Simon Petrus bagaimana Tuhan meminta dia untuk mengasihi Allah lebih dari dirinya sendiri, dan kemudian Tuhan meminta supaya Simon Petrus juga mengasihi sesama. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita pun juga harus melakukan hal yang sama sebagaimana yang Tuhan inginkan kepada Simon Petrus. Kita harus mengasihi Allah lebih dari diri kita sendiri, dan kita juga harus mengasihi sesama kita. Mengasihi Allah, kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan, kita menyanyi dan memuji Tuhan. Seperti yang sekarang adik-adik lakukan, adik-adik datang sekolah minggu, dengerin firman, nyanyi-nyanyi, muji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian mengasihi sesama dalam sehari-hari ya yang biasa adik-adik lakukan, nolongin mama atau papanya, nolongin adiknya kalau adiknya lagi susah, atau bantuin kakaknya, atau mentaati ibu guru di sekolah. Itu bentuk-bentuk yang bisa adik-adik lakukan, hal-hal yang bisa adik-adik lakukan untuk mengasihi sesama adik-adik. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita lewat apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah mencerminkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Nah, adik-adik, demikian cerita untuk hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa dimengerti dengan mudah oleh adik-adik dan juga bisa dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Kami mohon kepadamu atas apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan firman itu di dalam diri setiap adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami dapat selalu menyenangkan-Mu, ya Allah, melalui perbuatan-perbuatan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Dimanapun kami berada, kami selalu menyenangkan-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, ya Bapa, supaya kami dapat melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni Bapa kalau di dalam kami mendengarkan firman hari ini, kami enggak sungguh-sungguh, ada hal-hal yang kami lakukan yang Tuhan tidak berkenan, kami mohon ampun. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan firman itu di dalam diri adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarnya. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Evelyn. Oh iya Kak, tadi ceritanya tentang apa ya? Ceritanya tentang mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Oh iya, ingat ya teman-teman. Mari kita menyanyi Cari Jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Oh ya Yowas, minggu ini ada yang teman-teman yang berulang tahun loh. Oh iya, siapa ya Kak? Ayo kita lihat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, sukses selalu dalam persekolahannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman. Mari kita menerima berkat Tuhan melalui Bapak Pendeta. Sebelumnya, mari kita menyanyi Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari anak-anak kita lipat tangan
kita tundukkan kepala kita tutup mata kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai perjalanan hidup kalian anak-anak sekolah minggu, dari kemarin, sekarang, sampai kalian nanti memiliki masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya kepada Tuhan katakan, amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online GKO Depok 1.